masih menerangkan fadilatus sakho, kemuliaan sikap murah hati atau dermawan. Mikdad cerita soal kakeknya. Kakeknya adalah sahabat. Pernah matur ke Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, tunjukkan ke saya amal, satu saja amal yang bisa memasukkanku ke surga." Dijawab oleh Nabi, yang bisa mendatangkan ampunan berarti bisa masuk surga. Kan diampuni dulu dosanya baru nanti masuk surga. Itu badlut to'am, ifsya'us salam, husnul kalam. Am kate bersaja. Badlut to'am, ifsya'us salam, husnul kalam. Suka memberi makan, suka mengucap salam, dan bagus dalam berkalam. Nerokno rama acem. Suka memberi makan, suka menebar salam, dan bagus perkataan. Lumayan mirip Pak. Abu Hurairah berkata dari Rasulullah, seperti tadi, surga itu satu pohon, dermawan itu satu pohon di surga yang dahannya menjuntai melambai sampai ke bumi. Orang yang berpegangan ke dahan itu nanti akan diantar masuk surga. Sebaliknya di neraka ada pohon, namanya pohon kekikiran, kebakilan, menjuntai juga dahannya ke bumi. Orang kok pegangan dahan itu, ya nanti akan diantar masuk neraka. Kata Nabi lagi, carilah anugerah dan kemuliaan. Anugerah ya, anugerah maksudnya rezeki dan sejenisnya, dari orang yang penuh belas kasih, orang yang menyayangi. Niscaya kalian hidup dalam lindungan mereka, karena saya, itu kata Allah, menjadikan rahmat kasih sayang kita ada di tangan mereka. Jangan mencari rezeki, anugerah dari orang yang kikir, karena di orang kikirlah ini saya letakkan amarah saya. Jadi ternyata kita sekalipun statusnya sama-sama bekerja, dengan orang kikir atau dengan orang dermawan itu beda. Dengan orang dermawan itu dia memberi dengan senang hati, kerelaan hati, anti bil qalbi. Tapi orang kikir meskipun tetap memberi kita bayaran, tapi dia tidak dengan tibil qalbi, tidak dengan senang hati, dengan kerelaan, karo nitang itu. Sesuk mangkat kena lho, anu lho, surga bikin mau kowe wis jane wis tak cengklok. Ngono ngendat. Meskipun status uang yang diberikan ke kita sama loh ya, tapi yang satu diberikan dengan kelegaan hati, yang satu dengan berat hati, beda. Nah, terus ini rezeki kita makan, sementara sang pemberinya masih tidak ikhlas. Jadokno orang itu boheman aku dipangan. Nah itu, jadi ternyata makanan yang kita dapatkan dari rezeki itu ternyata digerutui, dilaknati oleh pemberinya tadi. Kepada orang ini juga pesan Nabi, hindari dosa orang yang dermawan. Maksudnya bagaimana? Kamu jangan suka menyalahkan orang yang dermawan. Kenapa? Karena tangannya orang dermawan itu digandeng oleh Allah. Kalau dia melakukan kesalahan, itu mudah diluruskan oleh Allah. Fa innallaha akhidun biyadihi kullama atura. Tiap kali dia berbuat kesalahan, itu dielingno oleh Allah. Ngono ya, wong lomo itu ternyata.
oleh Allah, loma itu melindungi menjadi kan Allah melindungi orang itu. Kalau salah akan diingatkan oleh Allah gitu. Jadi dituntun Gusti Allah. Kata Nabi lagi, rizki memberi dengan memberi makanan itu asra'u minas sikini ila darwatil ba'ir. Maksudnya bagaimana? Pahala kita memberi makan itu lebih cepat direalisasikan oleh Allah. Jadi Allah memberikan pahala kita memberi makan itu secepat-cepatnya, melebihi kecepatan peso yang nancap di punuk unta. Padahal itu cepat itu. Kalah cepat dengan pahala yang diberikan. Di makna lain, rezeki yang kita infakkan ya, karena dengan kita dermakan, itu cepatnya itu cepat dapat gantinya itu melebihi kecepatan peso di punuk unta. Kadang punuk unta itu kalau diberi peso itu cepat, tapi kalah cepat dengan pahala yang diberikan Allah karena memberi makan. Dan Allah kalau ada orang yang suka memberi makan kepada orang lain, itu Allah pamer kepada malaikat. Loh kan malaikat itu wong kok lo maning ngono kowe iso gitu. Malaikat dibully sama Allah, diece itu delok malaikat ya menengahi mosok bantah ancen kula mboten mangan ya. Allah itu dermawan, suka derma, mencintai akhlak mulia dan membenci akhlak hina. Nah, ini Rasulullah itu tidak pernah dimintai sesuatu kecuali pasti memberinya. Kalau Nabi masih hidup, wah wes gue totokan Kanjeng Nabi, wah gua lemah-lemah totokannya manusia. Sampai suatu hari datang seseorang kepada Nabi, tidak tahu ini masih rajulun, berarti ini mubhamun ya, tidak disebutkan identitasnya, apakah dia muslim atau bukan, sahabat atau bukan, tapi tahu-tahu datang menemui Nabi terus sengaja meminta sesuatu yang sangat banyak, yaitu berupa kambing yang ada di antara dua gunung. Kambing ini dihimpun dari zakat. Jadi para peternak kambing itu terus bakal bayar zakat, dikelompokno kambing-kambing zakat ini dikumpulkan di antara dua bukit. Ketika kumpul banyak, datang orang ini tadi nemuin Nabi, kami minta kambing itu zakatan itu berapa itu semuanya. Akhirnya belum diambil, orang langsung pulang ini ke kaumnya, bilang pengumuman, wahai kaumku, ayo masuk Islam semua, ayo masuk Islam semua. Kenapa kamu kok ngaget-ngageti masuk Islam? Nabi Muhammad itu kalau suka ngasih orang, itu ngasihnya tidak pernah khawatir jatuh fakir. Jadi Nabi Muhammad kalau memberi itu gak ngitung-ngitung, gak pakai hitungan, sampai disebut tidak khawatir jatuh miskin karena banyak memberi. Wes kondanglah Nabi itulah soal dermawannya. Ibnu Umar ini juga Nabi mengatakan, Allah itu punya hamba-hamba yang sengaja dipilih, diberi nikmat banyak, supaya nikmat ini bisa menyebar manfaat kepada orang lain. Ini sudah dipilih orang-orang ini. Kamu punya usaha ini, kamu punya lahan ini, pokoknya kamu kaya. Ini sudah dipilih Allah, sudah diplot-plot itu. Supaya apa? Supaya tersalurkan ini manfaat kepada orang lain. Kok ada orang pilihan ini kemudian berlaku kikir, bakhil,
tidak mau berderma lagi, maka naqalahallahu anhu wa hawwalaha ila ghairihi, pasti diresafel oleh Allah, diganti, dicoret. Kowe wis gak jatah, wis ben kowe wis tak resafel, tak ganti. Sesuk kowe fakir, ganti sing sugih pindah kono. Lah pindah kono wis sugih kok gak metu lomane, ya resafel lagi. Lah Gusti Allah gak kesel karo resafel. Masa nang presiden piye resafel. Ono masa periode ini. Gusti Allah tidak itu. Jadi ternyata berlaku resafel bagi orang kaya. Makanya kalau kamu kaya, jangan medit biar tidak kena resafel sama Allah. Ketoke kok wis ya.